Halo, selamat sore. Sampai berjumpa kembali dengan channel kesayangan kita ini, Happy Cuansam. Oke, kali ini saya akan membahas tentang IPO MTEL ya, Mitratel ya, PT Daya Mitra Telekomunikasi Tbk. Ini heboh juga ya, karena nilainya sangat luar biasa. Ini akan bisa mengalahkan Buka ya, dengan serapan dana di 9,8 sampai 24,9 triliun ya. Buka kemarin ada di angka 22 triliun ya. Mantap. Dan satu lagi untuk Mitratel ini adalah perusahaan infrastruktur telekomunikasi yang menyewakan lahan dan tower ya untuk perusahaan telekomunikasi seperti Telkom, Indosat, Excelkomindo, Friend, dan lain-lain ya. Walaupun sekarang untuk sebagian besar pelanggannya adalah Telkomsel ya, perusahaan dari Telkom. Nah, ini sangat menarik karena ini anak perusahaan dari BUMN Telkom ya. 99,9% saham Mitratel saat ini masih dikuasai Telkom. Ya, ini dia untuk rencana IPO-nya. Kita lihat periode book buildingnya ada di 26 Oktober sampai 4 November 2021 ya. Untuk rentang harganya 775 sampai 975 per lembar saham. Sedangkan saham yang ditawarkan ada 255.400.000 lot atau sekitar 25.540 juta ya. Lembar saham. Oke. Next. Ini ya. Saat ini pemegang sahamnya ada Telkom ya. Dia memegang saham 60 miliar ya di 99,99% ya. Atau nilainya sekitar 13 triliun, 13,6 triliun. Ini dengan asumsi per lembar sahamnya 228. Nah, ini nanti setelah saham ini IPO, maka komposisi pemegang sahamnya akan berubah. Telkom akan menguasai 70,6% dan masyarakat umum 29,78% ya. Ini saham yang dilepas 25M500 juta lembar saham. Ya. Selanjutnya dana dari investor digunakan untuk apa? 90% untuk belanja modal. Artinya mereka akan ekspansi dan manajemen masih akan itu ya, digunakan untuk meningkatkan kinerja mereka. Ini untuk mengembangkan, memperluas hubungan dengan pelanggan, penambahan penyewa kolokasi, bla 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 bla, ekspansi teknologi bla 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 untuk menambah set dan bla bla bla, sekitar 50% untuk belanjaan organik, untuk akuisisi menara yang berkualitas, terus akuisisi strategi produk dan teknologi di bidang pelayanan penyewaan tower ya, dan sisanya itu digunakan untuk kebutuhan modal kerja dan lain-lain. Next, ini secara keuangan, ini ya laporan keuangannya, liabilitasnya di 18T, ekuitasnya di 13T. Untuk laba ruginya ada di Juni, per 30 Juni ada di 700 M ya. Sebagai informasi, 2020 dan 2021 mereka mengakuisisi dapat limpahan tower ya dari Telkomsel, di swap ya, ditukar guling ke Mitratel ada sekitar 10.000 tower. Mantap. Ini untuk utangnya dari 18M ya total. Nah, kita mau analisa ya harga IPO dari Mitratel ini seperti apa ya. Oke. Untuk Mitratel ini ya, jadi jumlah sahamnya udah ada ya di 85
miliar yang akan dicatatkan di bursa, termasuk saham yang sudah dimiliki oleh Telkom ya. Ini equity-nya di 13 triliun, net profit 700 M, dan hutangnya di 18 triliun. Nah, ini untuk analisanya ya. Kita bikin tabel ya. Kita bikin tabel dan perbandingan dengan perusahaan sejenis ya, TBIG Tower dan Bali Tower. Untuk harga ya, harga IPO-nya kita ada dua ini di 775 dan 975. Nah, dengan harga ini PBV-nya ada di 160 ya. Bukan PBV, BV-nya ini karena equity dibagi jumlah saham ya. Pasti mau harga berapa aja segitu ya. Ini nilai harga saham wajarnya ya di 160 harga bukunya. Dibandingkan dengan TBIG di 987, TOWR di 207, dan Bali di 585, maka ini booking value-nya masih rendah ya, masih tinggian TBIG, Tower, dan Bali karena jumlah saham atau equity-nya mungkin lebih tinggi, jumlah sahamnya mungkin lebih rendah di kompetitor. Nah, dari situ kita bisa hitung PBV-nya ya. Dengan harga 775, PBV-nya ada di 4,8. Nah, di 975 PBV-nya di 6,1. Kita asumsikan di harga termahal aja ya. Di PBV 6,1, maka itu udah melebihi PBV dari TOWR dan Bali Tower. Tapi masih ya samalah dengan TBIG ya, relatif sama. PBIG di PBV 7,4. Jadi harganya masih di bawah ya, 6,1 ya, di bawah TBIG, jadi harganya masih lebih murah lah dibanding TBIG ya. Dan untuk DER-nya ya, DER-nya di angka 1,4 ya, tadi udah kita hitung ya, dari hutang dibagi equity-nya ya, dia ada 1,4 kali dari equity-nya ya, 18 triliun dibagi 13 triliun ya, baru 1,4. Nah, sedangkan TBIG udah di 4 kali, Tower di 2 kali, Bali di 1 kali ya. Bali yang terendah ya hutangnya. Jadi rasio hutangnya terendah. Untuk rasio hutang ini dari perseroan, kalau di prospektif dia kinerja manajemen masih bisa sampai 5 kali ya, 5 kali equity-nya itu masih dianggap masih bisa diterima. Nah, kita lanjut. Jadi DER terbaik ya dibanding yang enggak terbaik ya, di atas Bali Tower. Cuman Bali Tower ini kecil ya, dia kapitasinya kan dia beroperasi di sekitar Bali aja ya. Jadi perusahaan kecil. Ya, kita bandingkan dengan TBG dan TOWR aja ya. Next, ROE. Untuk ROE dia ada di 10,2 ya. ROE ini adalah return of equity ya. Jadi net profit dibagi equity ya. Jadi apa sih net profitnya dibandingkan nilai ekuitasnya, itu ada di 10,2. Ini semakin tinggi semakin bagus ya, berarti profitnya semakin tinggi ya. Ini di angka 10,2, berarti dia masih di bawahnya TBIG maupun di bawahnya TOWR ya. Nah, untuk earning per share-nya, jadi profit itu kalau dibagi dengan jumlah sahamnya, jadi tiap saham itu profitnya itu Rp8. Bandingkan dengan TBIG dan TOWR udah 29, 33 jauh di bawahnya, tapi ini masih positif karena masih mencatatkan laba ya. Siapa tahu ke depan kalau kinerja yang baik, profitnya meningkat ya, EPS-nya tentu akan meningkat, dan PBV-nya tentu akan lebih baik lagi ya. Untuk PER, nah ini PER-nya sangat tinggi ya, karena tadi ya harganya dianggap terlalu mahal ya, dengan nilai EPS segitu, dengan harga 775 dengan EPS 8, maka akan ketemu PER-nya di 96,9. Kalau harga asumsi 975, PER-nya di 121.
Sedangkan TBIG dan TOWR pernya masih di 49 dan 17. Ini sangat mahal ya kalau melihat asumsi dari per. Cuman kita juga harus lihat kinerja kedepannya seperti apa. Nah, kurang bagus ya pernya. Nah, kita asumsikan ini ada tabel ARA crash 1 dan ARA crash 2. Ini adalah prediksi ya, jika hari pertama nanti ARA harganya akan jadi berapa? Akan jadi 1170. Dengan harga segitu maka PBV-nya menjadi meningkat 7,3. Ini udah mendekati atau menyamai dengan PBV dari TBIG. Nah, jika dengan harga ARA pertama, maka pernya langsung melonjak jadi 1,6. Luar biasa ini. Tidak menarik jadinya ya. Dan kita asumsikan lagi hari kedua ARA ya, ARA 2 kali, maka harga akan menjadi 1404 ya harga sahamnya ya. Satu kali ARA kan 20%. Dan nanti PBV-nya langsung melonjak 8,8, jauh di atas TBIG. Walaupun mungkin masih di bawah 10 ya. Masih menarik mungkin ya. Cuman pernya nanti langsung melonjak di 175,5. Berapa kali itu pernya dibanding TBIG dan TOWR ya. Jadi melihat dari ini ya, di atas kertas mungkin dia menarik di satu kali ARA saja, nggak berkali-kali. Ini di atas kertas, cuman di pasar kan nggak sama dengan di atas kertas. Kadang di pasar itu tidak lihat fundamental, kadang lihat sentimen atau yang lain ya, aku nggak tahu apa itu ya. Itu tergantung kita, karena kita yang ada di pasar ya. Kita mau harganya tinggi, kita mau beli ya kita beli di pucuk, beli di nah itu kan terserah kita, dan itu realita terjadi. Nggak ada hubungannya dengan fundamental. Kalau udah di pasar bisa jadi kayak gitu kan, nggak semua fundamentalis. Nah itu makanya nggak tahu ya nanti bawah seperti apa. Cuman kalau di atas kertas ya wajarnya di arah satu kali atau maksimal 2 kali, karena melihat dari PBV dan per ya dengan perusahaan sejenis dibandingkan TBIG dan TOWR. Oke, jadi ini ya. Oh ya, perlu kita cermati ya dengan harga IPO 975. Sedangkan di slide tadi ya, di slide ini ya, kepemilikan awal. Nah, ini Telkom ini dia menyuntikkan modal awal ini dengan nilai saham 228 ya. Jadi suntikan modalnya dia di nilai saham 228, sedangkan sekarang dijual ditawarkan di 975. Nah itu nilai saham yang dimiliki Telkom langsung naik berapa kali itu? 4 kali bro. Nah Telkom kalau ini sudah IPO dan Telkom langsung jual saat itu juga di harga 975, saham Telkom udah untung 4 kali lipat. Nah cuman untuk corporate dia tidak semudah itu ya jual saham ini, tapi saham Telkom ini tercatat di bursa ya, ikut dicatatkan juga di bursa. Kita nggak tahu nanti Telkom jual atau enggak sahamnya itu. Kan bisa aja dialihkan kepemilikan sahamnya ini. Jadi perlu dicermati ya. Nanti kalau ada berita tiba-tiba Telkom menjual sahamnya di Metratel, nah artinya dia udah take profit. Telkom tuh dapat suntikan dana yang ya misalkan dijual sepertiga udah balik modal dia ya, sepertiga jumlah sahamnya kan udah naik 4 kali lipat. Dijual seperempatnya aja udah balik modal. Nah itu dia. Ini nanti dilihat ya, saham Telkom ini pasti terpengaruh ya, karena Telkom memiliki saham yang lumayan ya, ada 70% nanti di sini ya.
Dia kalau mengurangi saham sudah balik modal dengan harga ini. Oke, itu aja ya. Tolong kasih komentar dong, nanti kita bisa sharing atau bertukar pikiran. Dan like and subscribe, tak lupa ya. Saya sampaikan happy trading, happy cuan, karena cuan bikin kita happy. Sampai jumpa kembali, dadah.